Bahkan satu-satu yang kami andalkan malam ini, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber tenang, satu-satu yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Tuhan memberkatiku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Mari kita berdoa. Engkau harapan kami Tuhan. Engkau kekuatan saat kami tak berdaya. Engkau satu-satunya Allah yang bisa kami andalkan dalam segala hal. Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya di saat kami hilang harapan. Dan di saat itulah kami percaya Engkau satu-satunya Allah yang sanggup bukakan jalan bagi kami, sekalipun mungkin bagi kami tidak ada jalan lagi Bapa. Malam hari ini ajarkan kami tetap kuat di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biar pujian yang kami naikkan ini menjadi iman kami, bahwa Engkau satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, malam hari ini kami mau baca firman Tuhan. Pimpin setiap kami jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Biarlah setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, perkataan itu hidup di hati kami. Perkataan itu menguatkan kami. Perkataan itu membangkitkan roh kami, sehingga kami tetap menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tempat dan ruangan ini dikuduskan oleh Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengambil alih dan mencuri firman malam hari ini. Dengan iman kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar dari awal sampai berakhirnya saat firman Tuhan diberitakan, Yesus Engkau yang berotoritas, Engkau yang ambil alih ruangan ini, terlebih hati kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengarkan firman Tuhan malam hari ini, sama-sama kita katakan dengan iman, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. 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 Apa kabarnya malam hari ini Bapak Ibu? Wow, luar biasa, amin. Yes. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka langsung saja Alkitab kita di dalam 2 pasal, tapi masih ada kaitannya. Kita akan buka pertama di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat 10 sampai ayat 15. Nanti berikutnya pasal 21 ayat 1 sampai 7. Kita buka yang pertama. Kejadian pasal 18 ayat 10 sampai ayat 15. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca secara bersama-sama setelah saya baca perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kejadian pasal 18 ayat 10 sampai ayat 15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham ayat 10, 1, 2, 3. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang
anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangka, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita buka lagi Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Yang sudah dapat katakan amin. Ishak lahir 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkan akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya di dalam membacakan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan berikan satu tema kecil untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita baca tema ini 1, 2, 3. Masih percayakah engkau akan janjiku? Kalau saya tanya sama bapak-bapak, seluruh kaum bapak-bapak yang hadir malam hari ini, jawab dengan lantang, jawab dengan iman. Masih percayakah engkau akan janji Tuhan? Ibu-ibu, kaum wanita, seandainya saya bertanya kepadamu, masih tetap percayakah engkau sampai hari ini akan janji Tuhan? Anak muda, masih percayakah engkau akan janji Tuhan? Mana suara anak muda? Masih percaya? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masih percayakah engkau akan janji Tuhan? Ini yang dialami oleh satu tokoh yang dicatat oleh Alkitab, bapak orang percaya, bapak orang beriman, yaitu Abraham dan istrinya. Dan tema ini saya ambil di dalam ayatnya yang ke-14. Di situ firman Tuhan katakan, adakah sesuatu atau apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau, Abraham dan Sarai. Pada waktu itulah, Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Masih percayakah engkau akan janjiku? Wow, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa jawaban Sarah di dalam ayatnya yang ke-12.
Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Ya kalau saya contohkan tertawa dalam hati, akan berakhir ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab catat, di masa tua itulah Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah. Bapak Ibu yang diberkati, saya punya nenek, dia meninggal di usia 101 tahun. Saya melihat bagaimana orang yang sudah berumur 100 tahun, kondisi tubuhnya dan fisiknya pada waktu itu saya saksikan sendiri. Bapak saya dan seluruh keluarga mereka buat rumah atau tempat kecil di belakang tidak jauh dari tempat tinggal kami. Itu ruangan khusus untuk nenek karena di usianya yang ke 100 tahun itu dia kembali seperti anak kecil lagi. Minta maaf Bapak Ibu, beraknya dia, buang airnya dia main sendiri. Minta maaf karena tanpa dia sadar dia pegang tai itu dalam mulutnya. Dia kembali seperti bayi, tidak mengenal siapa kami. Dan kalau saya renungkan kembali dalam pembacaan kita malam hari ini, di masa tua itulah Tuhan menggenapi janjinya untuk Sarah. Kalau kita berpikir secara logika, tidak akan masuk di dalam akal kita. Amin. Saya ingat dulu nenek saya, dia bongkok sekali. Kelihatan gak saya? Pokoknya bongkok sekali ke bawah. Saya bayangkan saja ya Sarah, dia bongkok, ini pantatnya ke belakang, dia punggungnya ke belakang. Kemudian perutnya besar ke depan. Ibu bapak bayangkan saja, perutnya ke depan. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Atau Sarah, dia bilang sama tetangganya dalam keadaan bongkok, punggungnya ke belakang, perutnya ke depan, dia katakan kepada tetangganya, saya hamil. Kira-kira tetangganya percaya tidak? Saya tanya, ada dokter sini, ada perawat usia 90 tahun, 80 tahun ke atas, apakah bisa menghasilkan lagi? Tertawa dia, wajar. Ibu bapak kalau ketemu nenek umur 80 tahun, 90 tahun, dia katakan kepada saudara, saya hamil. Ibu bapak berpikir bagaimana caranya nenek yang sudah tua bisa hamil? Tertawa enggak kira-kira? Bisa jadi kita seperti Sarah tertawa. Aneh Tuhan nih. Ini yang Sarah alami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Amin. Ini yang Sarah alami dan Abraham alami dalam hidup. Gak mungkin gak masuk dalam pikiran manusia. Tapi itu yang Tuhan pikirkan untuk Sarah dan Abraham. Abraham dan Sarah pada waktu itu Alkitab catat mereka sudah tua, lanjut umur. Sarah telah mati haid. Makanya dia tertawa sama Tuhan. Tuhan, kau ke aku ini. Tuhan, kau ejek ke aku ini. Masa di masa tuaku kau kasih keturunan kepadaku. Kenapa mungkin tidak waktu saya muda, saya umur 30, 40, 50 Tuhan kasih. Kenapa di usia tua? Alkitab catat pada waktu itu Abraham berumur 100. Gak masuk di akal kita.
gak masuk di pikiran kita. Tapi itu yang Tuhan pikirkan untuk Abraham dan keturunannya. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatinya Sarah, semuanya itu Tuhan sediakan hanya bagi mereka yang mengasihi. Amin. Yang tidak pernah kita pikirkan Bapak Ibu, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah mungkin timbul di dalam hati kita, tetapi kita tetap mengasihi Dia. Alkitab catat, Dia sediakan tepat pada waktunya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka malam hari ini kita akan belajar kapan Tuhan bisa genapi janjinya. Abraham di dalam Kejadian pasal 12, Tuhan panggil dia. Ayo Abraham, bersama keluargamu, bersama istrimu, bersama dengan keponakanmu, kamu keluar dari negerimu, pergi ke satu tempat yang akan kuberikan kepadamu. Pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, umurnya 75 tahun. Alkitab catat di situ Abraham belum punya anak. 75 tahun mereka pergi tinggalkan negerinya. Mereka ikut panggilan Tuhan, mereka melayani Tuhan. Tuhan berjanji sama Abraham untuk Tuhan panggil, aku Tuhan akan memberkati keturunanmu. Abraham percaya, tapi dia tidak tahu kapan waktunya. 75 tahun umurnya dia bersama dengan istrinya yang begitu setia Sarah. Mereka melayani Tuhan. Mereka hanya ingat janji Tuhan, Tuhan akan memberkati keturunanmu, tapi mereka tidak tahu kapan Tuhan akan genapi janjinya. Pertengahan jalan, singkat cerita, Sarah mengambil Hagar. Supaya Abraham bisa mempunyai keturunan, diambillah Hagar. Dapat satu anak, Ismail. Di titik inilah Sarah terpukul. Madunya selalu menyakitinya. Dia pikir dia ambil perempuan untuk suaminya, dia akan bahagia. Tidak. 75 tahun sampai umur 100 tahun, otomatis pergumulan Sarah dan pergumulan Abraham kurang lebih 25 tahun. Ibu bapak, saya nggak tahu pergumulanmu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, di bawah 25 tahun. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Amin. Kita lihat yang pertama. Kapan Tuhan bisa menggenapi janjinya? Sama-sama kita baca poin pertama. 1, 2, 3. Tunggu waktu yang tepat. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, aku akan kembali mendapatkan engkau. Janji Tuhan untuk Abraham dan istrinya. Saya akan datang lagi dengan waktuku, bukan waktumu. Saya akan menggenapi janjiku, tapi bukan sesuai dengan waktumu, tapi itu sesuai dengan waktuku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kapan waktu Tuhan untuk Abraham? Alkitab catat, waktu Tuhan untuk menjawab doa Abraham di saat Abraham berumur 100 tahun. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ini waktu yang Abraham dan Sarah inginkan? Tidak. Apakah umur 100 tahun inilah doa mereka sama Tuhan? Tidak. Apakah ini waktunya Tuhan untuk Abraham dan Sarah? Yes. Di umur 100 tahun. Bapak Ibu,
Saya nggak tahu kapan Tuhan dengar dan jawab doa kita. Mungkin di umur 30 tahun kita, di umur 40 tahun kita, di umur 50 tahun kita, di umur 60 tahun kita, saya nggak tahu. Tapi biarlah waktunya Tuhan yang terjadi atas doa-doa kita. Amin. Kalau kita mau pakai waktu kita, Pak, capek kita. Kita maunya bulan depan, kita tunggu nih. Belum datang. Kita maunya pas ulang tahun saya, Tuhan genapi janjinya. Tapi pas ulang tahun, belum juga dapat. Kita mau mungkin ulang tahun pernikahan kita, Tuhan dengarkan, Tuhan tepati janjinya. Tapi kadang kita belum menerima jawaban. Kalau pakai maunya kita capek. Kita akan menangis, kita akan kecewa. Maka malam hari ini saya mau ajarkan Bapak Ibu kita belajar dari Abraham dan Ishak, Abraham dan Sarah. Mereka pakai caranya Tuhan, bukan caranya mereka. Amin. Dan waktu mereka pakai caranya Tuhan, di dalam ayat yang pasal 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang telah difirmankan beberapa waktu tahun yang lalu. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2, maka hasilnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya. Perhatikan catat merah, pada waktu yang telah ditetapkan. Bukan waktu yang kita tetapkan. Kalau pakai waktunya kita, ibu bapak, kita akan kecewa. Kita akan menangis karena lama sekali kita menunggu waktunya kita. Mari kita pakai caranya Abraham dan Sarah. Mereka berjalan terus, biarkanlah Tuhan yang menuntun hidup mereka. Dan pada akhirnya mereka menerima janji itu, walaupun bukan di waktu mereka, tapi di waktunya Tuhan. Maka Bapak Ibu, yang saya mau simpulkan dari poin yang pertama ini, saat ini, hari ini, nikmati saja prosesnya Tuhan. Saya nggak tahu apa proses Tuhan untuk kita saat ini. Mari nikmati. Karena hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita ini milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, Dia tahu apa yang kita pikirkan, Dia tahu apa yang kita pendam, Dia tahu apa yang saat ini kita harapkan, Dia tahu apa yang kita inginkan. Lakukan saja tugas kita. Lakukan saja bagian kita. Dan saya percaya, kalau kita tidak menuntut Tuhan ini itu, tapi kita melakukan bagian kita, tugas kita yang Tuhan mau, saya percaya Dia pasti akan bekerja dengan caranya sendiri untuk hidup kita. Amin. Dan inilah yang Sarah dan Abraham nikmati. Biarkan caramu yang terjadi di hidupku. Aku mau berjalan terus. Tuhan panggil mereka tetap setia pergi melayani. Dan saya mau ingin kita lakukan dalam hidup Bapak Ibu. Saat-saat ini banyak tantangan yang kita alami di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam lingkungan PDR di mana kita tinggal. Saya tidak tahu apa tantangan pergumulan yang Ibu Bapak alami. Yang saya mau katakan malam hari ini, mari kita ikut prosesnya Tuhan. Amin. Biarkan Dia yang bekerja. Bagian Dia, bagian kita, mari kita kerjakan bagian kita. Apa yang menjadi tugas kita, mari kita kerjakan. Biarkan Tuhan yang kerjakan bagiannya dalam hidup kita. Supaya kita boleh melihat indah pada waktunya apa yang Tuhan rancangkan bagi kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, kapan kita bisa melihat janji Tuhan? Yang kedua, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Itu haknya Tuhan. Kita nggak bisa bilang Tuhan, kalau kau nggak jawab doa aku, saya nggak gereja. Tuhan, kalau kau nggak dengarkan doaku, saya nggak mau melayanimu. Tuhan, tolong ya Tuhan, tolong jawab doa saya. Kita memaksa Tuhan. Tuhan kayak pembantu, dibilang Tuhan. Kapanpun Tuhan mau dengar doa kita, kapanpun Tuhan mau jawab doa kita, itu haknya Tuhan. Amin. Bukan haknya kita. Makanya di poin pertama saya katakan, lakukan saja tugas kita. Tugas kita di dunia ini, tugas kita di pekerjaan, tugas kita di rumah tangga, tugas kita di luar rumah tangga. Lakukan tugas kita. Haknya Tuhan, biarlah Tuhan yang urus. Dia yang punya hidup kita kok. Dia berhak, dia tahu yang terbaik, dia tahu kapan waktunya. Jangan kita perintah Tuhan, tapi kita nggak pernah sadar kita sudah benar nggak, hidup kita sudah sesuai nggak dengan yang Tuhan mau. Kadang kita nggak sadar di situ. Kita maunya kita terjadi, tapi maunya Tuhan kita tidak pernah ikuti dalam hidup. Abraham dan Sarah, mereka tidak egois. Mereka berjalan ikuti yang Tuhan mau. Tidak pernah di tengah jalan mereka bilang, Tuhan, mana janjimu? Tuhan, saya sudah tua. Tuhan, mana yang pernah kau bilang? Enggak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab catat pada waktu itu Sarah dia mandul dan tidak bisa punya anak. Tapi kenapa Tuhan janji tadi? Kenapa Tuhan bilang aku akan memberkati keturunanmu? Kembali lagi tadi, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Ibu bapak, mungkin bagi manusia tidak bisa sembuh sakit kita. Mungkin kata dokter kamu nggak bisa pulih dari sakitmu. Ibu bapak harus ingat kita punya dokter di atas segala dokter. Amin. Yang tidak mungkin di pikiran dokter, pikiran manusia itu mungkin di dalam pikiran Allah. Sekarang lakukan bagian kita. Makanya di dalam pasal 21 ayat 6, Allah membuat Sarah tertawa. Bapak Ibu, bukankah ini yang luar biasa pada akhirnya? Kau ikuti Tuhan, banyak rintangan, kau melayani Tuhan, banyak proses yang kau alami, banyak tangisan, banyak air mata yang kau keluarkan. Tapi pada endingnya Sarah tertawa. Makanya namanya Sarah adalah sukacita. Dia bersukacita di atas setiap doa-doanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka yang pertama, jangan paksakan Tuhan untuk mendengar doa kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin kadang kita berdoa tanpa kita sadari kita maunya kita. Sebelum kita minta pun, Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Sebelum kita berdoa dan setiap perkataan doa keluar dari mulut pun, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Maka di dalam doa itu kita minta kekuatan supaya dalam setiap hal, setiap proses yang kita lewati, kita tetap mengasihi Tuhan. Amin.
Maka kesimpulan firman Tuhan malam hari ini kita baca sama-sama 1 Korintus 2 ayat 9, 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Disediakan Allah hanya untuk mereka yang mengasihi Dia. Sehingga kita semua bagi berdiri, tim musik maju ke depan, meresponi firman Tuhan ini. Kita angkat satu pujian. Yesus mendengar lebih dari yang kau doakan. Yesus tahu yang terbaik dan kapan waktunya Dia mendengar setiap doa. Mungkin kau capek, kau lelah dengan hidup ini. Tapi Alkitab catat, orang-orang yang mengasihinya, Tuhan sediakan tepat pada waktunya apa yang mereka rindukan. Mari Bapak Ibu dalam sikap berdoa, kita angkat pujian ini dengan iman. Tak selalu Tuhan menjawab doa, amin. Namun Dia yang terbaik di waktunya. Izinkan Tuhan yang bekerja buatmu. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, sebab baginya tak ada mustahil. Oleh karena sekali lagi angkat pujian ini dengan iman. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Dia bekerja, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, amin. Harus bekerja mungkin oleh karena Yesus menjawab, Yesus mendengar lebih dari yang amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan dengan caranya. Kamu akan melihat bukan Dia jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoa, amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Musik masih dimainkan. Bapak Ibu di tempat duduk kita, di tempat kita berdiri masing-masing. Saya beri kesempatan bagi kita ambil waktu 1 menit atau 2 menit berbicara kepada Tuhan malam hari ini. Kalau kau malu bersuara, berdoa di dalam hatimu. Apa yang menjadi kerinduan hatimu? Apa yang menjadi keinginan hatimu? Doakan dan jangan paksakan Tuhan untuk menjawab sesuai dengan waktumu. Mintalah Tuhan berikan kekuatan kepadamu
supaya dengan iman kau bisa berjalan di dalam rancangannya. Kau yang punya pergumulan mungkin dengan keluarga, mungkin dengan keturunan, mungkin karena sakit yang sudah menahun. Berbicara kepada Tuhan malam hari ini. Dia melihat, dia tahu kerinduan hatimu, dan dia mau kau tetap mengasihinya, sekalipun banyak sekali cobaan yang kau alami. Berdoa di dalam hatimu, berbicara kepada Tuhan. Dia mendengar setiap doamu malam hari ini. Dia punya cara yang terbaik untuk menolongmu. Dia punya waktu yang tepat untuk mendengar setiap doa-doamu. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, Engkau lihat kerinduan jemaat di tempat ini. Engkau yang tahu sampai kedalaman hati mereka. Kau tahu apa beban yang mereka pikul hari ini. Engkau lihat Tuhan. Dan biarlah Engkau yang proses setiap doa-doa mereka. Dan Kau jawab tepat pada waktumu, Bapa. Yesus, angkat kedua tangan. Yesus, lebih dari yang kudoakan. katakan dengan imanmu. Yesus mendapat lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, Dari tangannya di waktu yang tepat. kami akan melihat Bukan melihat dia jadi. sekali lagi katakan dengan iman. Yesus mendengar. Lebih dari yang kudoakan. Amen. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caramu Tuhan, Di waktu yang tepat. amin, amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami akan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan Semua melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Benar Tuhan,